Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni mubarakan aynama kuntu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa ufawwidu amri إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي جعل الصدقة تحت ظل الرحمن يوم القيامة من يعملها. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah kita panjatkan segala syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kita, rahmati kita, ridhoi kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah sholat subuh kita diterima Allah. Di atas itu semoga kita selalu diberi istiqamah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis pelajaran pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana manfaat kegunaannya sedekah. Sedekah ini saudara, banyak kita mendengar tentang sedekah. Di sini bersabda Rasulullah SAW, "Inna shadaqata tudfi'u an sahibiha harril kubur." Sesungguhnya sedekah itu akan mendinginkan bagi yang mengeluarkannya panasnya di dalam kubur. Tensi di dalam tanah ini saudara tidak sama dengan tensi yang ada di atas tanah. Kadang seseorang kalau ingin menghancurkan dagingnya atau apa, dia masukkan ke dalam tanah untuk berapa saat maka hancur lebur itu, karena panasnya memang berbeda. Begitu juga berbeda dengan tropis yang panasnya di luar standar. Untuk beberapa hari ini sebaiknya banyak minum air, karena tensi panas ini sekarang ini sudah mendekati sampai 40, bahkan mungkin bisa mencapai 50. Dan ini saudara, sedekah ini bisa mendinginkan seseorang baik dia masih hidup atau dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup apa beb? Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisedekah." Obati penyakitmu dengan sedekah. Penyakit apa? Penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir itu apa? Penyakit fisik sampean. Ada di Jeddah satu perempuan, dia sudah divonis kena kanker dan dia harus selalu check up di rumah sakit Jeddah. Subhanallah, ada pembantu datang dari Indonesia. Pembantu ini ada keanehan, setiap dia masuk ke kamar mandi selalu lama di kamar mandi. Akhirnya majikannya nanya, "Kamu kenapa kok lama betul di kamar mandi? Sampai 45 menit, kadang 1 jam." Jawaban yang dijawab oleh perempuan itu bukan kata-kata, tapi air mata. Itu lebih fasih daripada 1000 kata-kata. Tapi tidak bisa dimengerti, harus diucapkan dengan kata-kata. Karena sampai muamalah sama manusia ini harus dengan kata-kata. Kecuali orang-orang yang diberikan panca indera keenam oleh Allah, sudah cukup. Akhirnya berbicara perempuan itu, "Iya, saya datang ke sini nih meninggalkan anak saya yang masih saya susuin. Jadi saya masuk kamar mandi itu sengaja saya keluarkan air susu saya, karena berat buat saya." Subhanallah, katanya perempuan itu, katanya majikannya, "Sudah, kamu tidak usah kerja di sini. Ini, saya akan beri gaji kamu 2 tahun dan saya akan beri tiket pulang kamu." Langsung bilang sama suaminya, sudah dikasih gajinya penuh, dibelikan tiket, diproses, diantarkan ke airport, pulang. Berapa hari kemudian majikannya ini harus check up ke rumah sakit.
Subhanallah, apa yang terjadi saudara? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Engkau menanyakan aktivitas apa yang ada di langit. Katakan setiap malaikat, setiap pembantu-pembantu Allah mempunyai kesibukan masing-masing. Allah perintahkan hidup ke sana, panjang ke sana, pendek ke sana, hujan ke sana, beri rezeki sana. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman. Perempuan ini begitu datang ke rumah sakit, subhanallah, divonis tidak ada penyakit apapun. Misdaqan liqaulihi Rasulillah, "Da'u mardakum bisadaqah," obatin penyakitmu dengan sedekah. Artinya sedekah itu apa, Pak? Sampai mengeluarkan betul-betul mempercayai bahwa ini adalah akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sedekah yang seperti sekarang, orang satu kampung tahu. Di medsos dibawa, di koran dibawa, itu habis Pak pahalanya, Pak. Dinamakan sedekah itu yang nantinya akan mendapat naungan. Tak kalah orang-orang dalam kepanasan, di antaranya ini rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Tasaddaqa bi yamini, dia mengeluarkan uangnya dengan tangan kanannya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kinayah, tidak boleh ada yang tahu. Sampean harus ada khabi'ah. Apa khabi'ah itu? Simpanan yang tidak boleh ada yang tahu kecuali sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mesti banyak, yang penting sampean mempercayai, sampean jujur, uangnya juga jujur dari uang halal, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya sampean diterima, itma'annal qalb. Hati sampean nyaman, tenang, damai. Itu diterima amalan-amalan sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau sampean risau dan sedekah itu, Pak, bukan karena uang saja. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pangkat dengan pangkatnya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya nama dengan namanya. Kalau sudah tidak sedekah dengan uangnya, tidak sedekah dengan ilmunya, tidak sedekah dengan namanya, tidak sedekah dengan tenaganya, tidak sedekah dengan pengaruhnya, ini sudah manusia, bukan manusia normal, sudah, Pak. Sudah, kalau tidak mau seperti itu, doakan. Kalau mau tidak mau mendoakan, jangan ganggu. Kalau masih tidak bisa itu semua, itu sudah keluar dari nalar manusia, itu syaitanir rajim. Na'udzubillah min. Saudara, ada pastor saya di Jakarta bilang bahwa temannya ini suka sedekah. Tijarah sama Allah, kamu berdagang dengan Allah. Seperti saya jelaskan, sedekah itu bukan karena uang saja. Subhanallah, dia sekali waktu cerita sama saya, teman saya mimpi. Mimpi bukan dalil, tapi mimpi itu di akhir zaman akan diberikan oleh Allah sebagai tanda-tanda kebenaran. Karena itu 64 daripada tanda-tanda kenabian. Subhanallah, mimpi di dalam kuburnya itu kayak ada istana, di situ berserakan emas, permata dan berlian. Dia bilang, tanya ini buat siapa? Ini buat kamu, dia bilang. Saya tanya, apa amalannya orang itu? Amalannya orang ini selalu membantu anak yatim, janda-janda, tidak ada yang tahu sama sekali. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kebaikan. Terakhir akan saya tutup cerita di Mekah ini. Ada satu orang didatengin oleh Rasulullah SAW dalam tidurnya. Dia bilang, tolong sampaikan saya sama fulan itu salam saya. Sampai sudah dapat salam dari Rasulullah. Terima kasih betul. Dan jangan gampang percaya sampean. Biasanya orang-orang kalau yang dia memerlukan sesuatu harus ada alamatnya. Yang tidak ada yang mengetahui kecuali sampean dengan Allah. Misalnya sampean malam Jumat bersolawat 2000, pasti dikasih tahu sama Rasulullah. Bilangin saya kirim salam sama dia. Tadi malam solawat yang 2000 diterima oleh Allah. Nah itu baru percaya sampean. Atau 1500 begitu. Kalaupun itu bukan teman dekat sampean, jangan-jangan sampai bicara sama temannya, tahu-tahu temannya pakai mimpi-mimpi segala macam begitu. Tidak boleh orang itu diadab oleh Allah. Subhanallah. Akhirnya orang dari Jeddah yang mimpi ini datang ke Mekah, nanya, orang ini siapa orang ini? Kok sampai Rasulullah mengucapkan salam? Ternyata orang ini didapatkan dia nyuci mobilnya di situ. Baru-baru ini, Pak, bukan zaman dulu ini, baru-baru ini.
10 tahun yang lalu. Orang uji mobilnya, tanya, fulan itu namanya fulan? Iya, fulan. Oh ya sudah, salaman, kamu masuk ke dalam. Dia bilang, saya berbet, antum dari mana? Dia bilang, saya dari Jeddah. Oh, ada masalah, ada apa? Kamu namanya fulan bin fulan? Iya, betul. Mohon maaf katanya. Saya di sini diutus oleh Rasulullah untuk mengucapkan dan beri salam kepada kamu. Rasulullah mengucapkan salam kepada, nangis dia. Nangis orangnya. Apa alamatnya ini? Alamatnya amalannya ini diterima oleh Allah. Bentar dulu sampai mesti tanya, apa amalannya, Bib? Orang ini punya uang pas-pasan, gajinya kalau konteks bahasa sekarang 4.000 real. Taruh sudah 10 juta misalnya. Taruh 4 juta sudah. Ya, gajinya 4 juta. Yang 4 juta ini diberikan 2,5 juta buat istri dan anak-anaknya. Yang 1,5 juta diinfakkan buat anak yatim dan janda yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Sampai kalau beli pakaian seragam buat anaknya, dia belikan tuh pakaian janda juga. Dia belikan beras, dia belikan orang itu juga. Dia betul-betul karena Allah, bukan ada minat apa-apa sama jandanya. Biasanya orang laki itu sudah nafsunya hidup terus udah keluar tanpa hisab. Kalau ada maksudnya seperti itu. Ini betul-betul karena Allah. Bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Dari situ dia menginfakkan uangnya dari yang dia mampu hanya sedikit, yang dia mampu, yang dia punya dari gajinya, dia berikan itu kepada anak-anak yatim. Dia redam tangisannya anak yatim. Dia berhentikan butir-butir air mata yang keluar dari janda. Ini derajatnya tinggi di hadapan Allah, lebih bagus dari ribuan bahkan jutaan mungkin manusia, karena dia betul-betul menginfakkan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau ada janda, kalau ada orang miskin yang betul-betul tidak tahu, dilihat, ditanyain. Kalau itu tetangga sampean, kalau itu mau perlu gas, kalau itu mau perlu beras, ditanyain. Apalagi orang-orang yang tua, itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai orang mau nyebrang, orang tua mau nyebrang, kesian. Kalau sampean tidak bisa turun nuntun orang itu sampai dia mendapatkan keamanan, ya sampean berhenti. Kadang sakat seperti setan, berhenti pun tidak mau. Nah, itu sudah kering hatinya. Itu juga sedekah. Sampean tidak tahu, mungkin amalan-amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan amalan yang besar-besar. Bahkan ada satu orang amalannya diterima oleh Allah setelah ditolak puasanya 60 tahun. 60 tahun ditolak puasa sunnahnya oleh Allah. 33 haji ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 33 kali haji ditolak sama Allah. 2 miliar sedekah di Mekah ditolak oleh Allah. Ternyata yang diterima apa? Dia sekali waktu pakai petala kudanya itu ada batu besar di tempat jalannya umat Islam. Dia turun, dia gendong batu itu, dia pinggirkan supaya tidak kena kakinya orang Islam, supaya tidak kena mengganggu orang yang lewat situ. Dengan itu diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ngikut amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan kita begitu berkah oleh Allah, diberi panjang umur sehat walafiat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.